Selamat siang Ibu Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Rista. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, iya terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktu untuk saya. Kita berbincang-bincang sedikit mengenai observasi yang Ibu akan lakukan nanti setelah ini. Pada kegiatan hari ini kita mau melaksanakan kegiatan praobservasi terkait dengan tugas di modul 2.3 coaching bersama rekan sejawat saya. Oke, jadi nanti tujuannya di sini kita melaksanakan praobservasi ini agar nanti pada saat Ibu Maulida melakukan observasi di kelas itu akan Ibu Maulida akan merasa lebih pede, lebih siap karena kita sudah bahas dulu sebelumnya. Oke, Bu Maulida, sebelum Ibu melaksanakan observasi di kelas, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Berkenan jawab ya Bu ya. Oke. Yang pertama Ibu, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada observasi nanti? Jadi ini saya sudah masuk ke materi IPAS. Jadi materi itu memiliki tujuan yaitu tentang peredaran darah manusia. Jadi tujuannya pada materi itu adalah anak-anak bisa mengetahui apa saja alat peredaran darah manusia, kemudian bisa mengidentifikasi penyakit-penyakit apa saja yang bisa datang pada peredaran darah manusia. Iya, jadi terkait dengan peredaran darah manusianya di sini ya. Oke. Di sini area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan pada pembelajaran ini, Bu? Di sini saya mengembangkan pembelajaran kooperatif. Anak-anak akan saya ajak berpikir pada kelas nanti yang sudah saya siapkan. Anak-anak akan saya beri video gambaran tentang peredaran darah manusia 3 dimensi. Anak-anak akan berpikir apa saja alat peredaran darah manusia setelah saya memperlihatkan gambar 3 dimensi. Bagus sekali ya Bu ya. Saya baru membayangkan aja sudah saya ini kan. Bagus sekali pembelajarannya Bu Maulida di kelas nanti. Untuk model pembelajarannya seperti apa Ibu mau dipakai? Jadi saya di sini menggunakan model pembelajaran kooperatif saja Bu. Jadi anak-anak ini saling memahami satu dengan yang lain. Jadi ketika saya melontarkan sebuah pertanyaan yang mengenai pembelajaran itu, mereka sudah bisa memahami dan menyambut pertanyaan saya sesuai dengan pola pikir mereka. Jadi pembelajaran kooperatif di mana saya juga bisa melempar pertanyaan, anak juga bisa melempar pertanyaan, jadi saling kooperatif di kelas. Ada timbal baliknya ya. Betul sekali. Oke, terus strategi yang Ibu gunakan ini strategi seperti apa nantinya? Jadi saya di sini menggunakan juga nanti akan ada game, jadi keterampilan berpikir. Anak-anak saya ajak berpikir ketika saya memperlihatkan sebuah gambar tentang jantung. Anak-anak akan menunjukkan apa saja bagian-bagian dari jantung yang masuk dalam peredaran darah manusia. Jadi anak-anak saya ajak berpikir. Kemudian ada game-games, jadi dia tidak selalu tegang dalam berpikir. Oke. Jadi ada game-gamenya supaya lebih menyenangkan, supaya lebih hidup lagi ya pembelajaran di kelas ini. Oke. Penilaiannya Ibu bisa menilainya lewat apa Bu? Jadi di sini untuk menilai sejauh mana kemampuan anak-anak, saya sekali lagi menggunakan games. Jadi anak-anak akan maju. Saya sudah menggunakan aplikasi Wordwall. Jadi ketika ada sebuah gambar, ada pilihan A, B, C, D, masing-masing maju. Saya menunjukkan ini masuk peredaran darah apa tidak. Ini apa namanya? Jadi anak-anak tinggal memencet, oh ini benar apa tidak. Jadi sampai belum ada tentang penilaian sejauh itu. Jadi anak-anak saya ajak dulu supaya, karena saya berpikir bahwa pembelajaran ini cukup berat. Jadi anak-anak itu berpikirnya juga harus cukup kritis. Kemudian berpikirnya juga
ini peredaran darah kemana-kemana, saya kira untuk anak-anak kelas 6 SD ini cukup berat. Jadi saya ada dulu untuk games dulu. Berarti penilaian ini dari mandiri ya, Ini mandiri, belajar mandirinya, belum ada per kelompoknya gitu ya. Jadi biar fun dulu. Iya, jadi perorangan dulu. Oke, untuk sasarannya nanti Ibu mau pakai di kelas berapa Ibu? Sasaran di kelas 6. Kelas 6 ya. Terus waktu pelaksanaannya kapan Ibu? Mungkin waktu pelaksanaannya bisa kita mulai di hari Rabu. Oh iya, oke. Mungkin itu saja Ibu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaan observasi bisa berjalan dengan optimal, anak-anak menjadi fun dalam menerima pembelajaran Ibu nanti. Kemudian di sini saya sudah mencatat tujuan, area pengembangan seperti apa yang ingin Ibu sampaikan gitu. Mudah-mudahan di kompetensi pembelajaran ini semua pembelajaran Ibu bisa terlaksana dengan baik. Amin. Oke. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke materi IPAS yaitu peredaran darah manusia. Lihat semuanya ke depan. Bukunya dibuka halaman 21. Kita masuk ke organ peredaran darah. Oke, sekarang lihat. Untuk apa kita belajar peredaran darah? Untuk apa kita belajar peredaran darah? Oke, minta dibaca. Aryan, apa Aryan? Tujuan kita belajar ini apa Aryan? Mengidentifikasi organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Dan mengidentifikasi organ peredaran darah fungsinya apa saja, ya. Kemudian yang kedua lagi, dibaca suara yang keras. Menyebutkan diagnosis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Oke, diagnosis nih, peredaran darah itu apa saja, kemudian penyakitnya yang bisa menyerang apa saja. Perhatikan ke depan. Oke? Semuanya lihat ke depan. Sistem peredaran darah manusia tersusun dari organ jantung, pembuluh darah, dan darah. Jadi ada 3. Sebutkan apa saja? Jantung, Pembuluh darah. 3 ya? Depan. Ibu Wolda sudah mengambil gambar jantung. Jantung yang berdetak bergerak. Apa saja yang ada di dalam jantung? Perhatikan. Di sini sudah ada nomornya, kita gini loh jantungmu detaknya. Apalagi ketika kamu berlari, semakin kuat di jantung. Perhatikan di sini ada 1. Kita punya yang namanya serambi kiri. Kemudian di sini di nomor 2 ada yang namanya bilik kiri. Perhatikan serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan. Perhatikan nanti akan aliran darahnya kemana saja. Ini katup jantung. Terbuka, tertutup. Jadi terbuka, aliran darah masuk, menutup kembali. Aliran darah masuk, menutup kembali. Yang ada di katup jantung. Perhatikan, ada 4 ruangan, di dalam jantung. Serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Lihat yang di paling atas namanya serambi.
ruangannya lebih kecil. Jadi ketika ada soalnya yang menunjukkan mana yang bilik kiri, mana yang serambi kiri. Jika bilik ruangannya lebih besar di bawah, paham nih? Serambi yang lebih kecil dan berada posisinya di atas, paham nih? Sekarang materi udah selesai nih. Ibu mau tahu nih sejauh mana volume rata ilmu yang ibu berikan. Ibu suruh maju nih salah satu orang. Nabila yang malu-malu, sini Bila. Ayo Bila, maju Bila langsung menyentuh yang jawabannya. Yang mana Nabila? Dibaca dulu. Baca suara yang keras. Nabila. Ayo mana Nabila? Ibu kita pencet di mana yang Nabila pilih. Ayo. Yang A, benar apa enggak nih? Oke, nomor selanjutnya Ibu suruh Lionel, Lionel maju Lionel. Oke Lionel, dibaca Lionel. Maka yang merupakan gambar jantung. Mana Lionel, gantung Lionel, hati-hati Lionel. A. Oke, Ibu pilih A, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Helda sebagai pengajar praktek saya berkenan hadir untuk hari ini meskipun di tengah aktivitas yang luar biasa padat ya Bu ya. Diluangkan waktunya untuk hadir di sini. Oke. Terima kasih juga Ibu Maulida. Oke. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat, cantik ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya, oke. Terkait dengan tugas saya masih seperti yang kemarin setelah saya melakukan praobservasi, kemudian kita melakukan observasi. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu Maulida. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Bu Maulida karena kemarin sudah melaksanakan observasi di kelas. Oke. Tidak panjang lebar, saya mulai bertanya, boleh ya Ibu Boleh, ya? silakan Ibu. Oke, setelah observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah perasaan saya senang. Jadi anak-anak di dalam kelas juga antusias dalam mengikuti mata pelajaran saya, di mana di dalam situ saya juga memasukkan game-game, ada juga alat peraga 3 dimensi dan kemudian alat peraga yang seutuhnya gitu. Alhamdulillah, Ya. saya lihat kemarin memang sangat seru, sangat menyenangkan karena Ya. di dalamnya ada game-gamenya itu Ya. ya. Kemudian kemarin kita juga membahas tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran. Apakah semua itu sudah terlaksana sesuai sama yang kita harapkan kemarin Ibu? Alhamdulillah alamin juga sekali lagi terlaksana. Jadi strategi saya bagaimana saya melakukan pengelompok kepada anak-anak, kemudian tujuan pembelajaran dari sesuai dengan RPP saya, sesuai dengan modul kita, kemudian lagi anak-anak juga mampu mengikuti kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Alhamdulillah ya Ibu ya, semuanya sudah terpenuhi. Kemudian apakah ada hambatan-hambatan pada waktu Ibu melaksanakan observasi kemarin Bu? Jadi hambatan yang saya temui ini adalah ketika saya melaksanakan pengelompokan. Jadi anak-anak saya kelompokkan sesuai dengan minat dan bakat mereka tentang audio visual mereka. Jadi audio visual mereka. Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang visual, mereka mau ke audio. Nah itu jadi itu hambatan yang saya hadapi. Oke, berarti ada beberapa anak yang audio visual, mereka ingin melakukan juga di visualnya Iya, gitu betul ya Bu. sekali. Ya, terus untuk mengatasi hambatan ini, apakah Ibu Maulida sudah punya solusinya? Jadi solusi yang kemarin saya laksanakan adalah anak-anak yang menginginkan mereka juga ikut ke, contohnya mereka nih audio, mereka juga mau ke visual, saya masukkan. Jadi tugas mereka jadi double.
Oke, kamu nggak cuman ngomong ya, berarti kamu bisa gambar ya. Gambar gini ya. Mereka mau. Ya sudah. Jadi mereka bisa melaksanakan atau mengerjakan tugas dari peredaran darah tersebut. Jadi sudah langsung ketemu solusinya ya Bu ketemu. ya. Daripada Seperti mungkin itu. pertama saya ingin anak-anak itu senang dulu, belajarnya iya, senang dulu, betul. merdeka, mereka maunya ini, oke, security selama tidak melanggar batas-batasan, mereka senang di dalam kelas, happy, oke, lanjut. Oke. Setelah tadi Ibu mendapatkan solusinya, rencana tindak lanjutnya Ibu Maulidah bagaimana ke depannya? Jadi rencana tindak lanjut saya di kemudian, anak-anak itu karena saya menggunakan 3 dimensi di mana ada gambar jantung yang bergerak. Mungkin anak-anak ada beberapa orang saya suruh maju nih bergantian untuk menunjukkan bilik kanan, mana bilik kiri, mana ruang kanan dan ruang kiri. Jadi itu mungkin yang saya lucu. Jadi anak-anak memahami secara keseluruhan tentang mekanisme peredaran darah mereka, terutama sekali untuk jantung. Oke, luar biasa sekali Bu ya rencana aksinya Ibu yang ke depannya ini. Terus kemudian kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu ini? Jadi mungkin saya laksanakan untuk mata pelajaran IPA selanjutnya. Jadi karena ini berkelanjutan di peredaran darah, saya akan lanjutkan lagi di minggu depannya. Oh iya, jadi di minggu depan bisa melanjutkan rencana aksinya Ibu Iya, ini. betul sekali. Oke, alhamdulillah Ibu, semua pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Ibu sudah dijawab semua dengan Bu Maulidah dengan baik dan bagus sekali. Alhamdulillah. Memang saya lihat kemarin pada waktu saya melakukan observasi di kelas itu tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, metodenya sudah terlaksana dengan baik. Kemudian saya lihat juga anak-anak di kelas itu merasa senang, merasa fun, seperti itu Bu ya. Iya, betul. Kemudian rencana aksinya Ibu ini yang akan Ibu laksanakan di minggu depan, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik, dengan optimal, dan pembelajaran untuk kedepannya lebih bagus lagi dan lebih mantap lagi. Amin. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Maulidah atas waktunya. Oke, sekarang saya kembali ke Bu Helda. Bu Helda gimana? Terima kasih sudah menarik saya menyaksikan coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Maulidah. Sedikit Bu ya, ada sedikit refleksi aja ya, ya Ibu. Dengan Ibu. Untuk supervisi akademik ini sudah pernah Ibu lakukan sendiri kah? Iya, saya lakukan sendiri. Pernah melakukan supervisi kah sebelumnya? Oh, sebelumnya saya belum pernah melakukan supervisi. Cuma sudah pernah disupervisi ya. Sudah pernah disupervisi, sudah sering kalau disupervisi. Ya. Sekali kan Ibu melakukan supervisi. Iya. Gimana perasaan Ibu dengan mensupervisi teman Ibu sendiri? Gimana rasanya? Rasanya menakjubkan sih Bu, luar biasa. Saya nggak pernah berharap pernah dalam posisi ini. Saya kira saya supervisi rekan saya itu nanti kalau saya sudah punya jabatan yang lebih tinggi daripada guru gitu. Ternyata sekarang pun saya sudah bisa mensupervisi teman saya ini gitu Bu. Luar biasa. Senang Ibu. Ibu langsung praktek supervisi akademik dengan teman Ibu. Kemudian Ibu melakukan dari mulai ada coaching ya Bu ya, dari observasi, kemudian observasi, dan sekarang melakukan pasca observasi. Nah, selama Ibu melakukan observasi di kelas, mengamati Ibu Maulidah di kelas ya, adakah masukan, sumbang saran, kemudian evaluasi yang untuk selanjutnya perbaikan untuk Ibu Maulidah? Kemudian adakah juga keterkaitan yang Ibu amati antara modul atau RPP dari Ibu Maulidah yang diserahkan ke Ibu dengan praktek pembelajaran di kelas yang dilakukan Ibu Maulidah? Ya, terima kasih Bu. Jadi selama saya melakukan supervisi di kelasnya Ibu Maulidah ini dari awal sampai akhir, di situ saya menyaksikan luar biasa sekali Ibu Maulidah. Jadi pembelajaran itu sudah sesuai dengan sintak-sintaknya, kemudian
dari tujuan pembelajarannya disampaikan, kemudian strateginya, metodenya juga dilaksanakan dengan baik sekali itu Bu ya. Kemudian saya melihat anak-anak juga sangat senang sekali pada waktu mereka menerima pembelajaran dari Bu Maulida, karena di dalamnya itu ada game-gamenya gitu. Jadi anak-anak itu nggak bosen, nggak boring gitu. Mereka menarik gitu. Jadi kalau saya lihat dari keterkaitan modul ajar atau RPP-nya Bu Maulida sama pada waktu observasi sudah sesuai sekali menurut saya Ibu. Sesuai sekali. Di situ sudah ada masuk diferensiasinya. Iya, ya, sudah ada diferensiasi diferensiasinya. dalam arti kemudian KSE-nya juga KSE ada juga di sudah sini. masuk, Jadi iya. lengkap sudah sempurna sekali berarti ya. Insya Allah seperti itu. Iya, alhamdulillah. Baik, ya. Terus itu gimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan Ibu Maulida? Iya, saya senang sekali karena saya ketemu rekan sejawat yang mengerti gitu. Beliau sebelumnya sudah pernah melakukan coaching, saya ini yang baru belajar banyak dengan beliau gitu. Jadi saya merasa terbantu sekali dengan ini gitu. Ini itu dari saya Bu ya, bisa Ibu tutup untuk saat ini. Oke, terima kasih banyak Ibu Helda, Ibu Maulida, mirip-mirip namanya Bu ya. Jadi saya merasa senang sekali pada hari ini saya bisa menyelesaikan tugas saya di coaching ini. Mudah-mudahan ke depannya ini bermanfaat sekali, saya bisa mempraktekkan di pembelajaran saya di ke depannya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.